Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Cynthia dengan NIM 19135109 akan menjelaskan tentang bagaimana simulasi alur proses pengiriman data melalui protokol TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Komunikasi data di jaringan komputer definisinya menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan media dengan tujuan untuk berbagi resource. Resource di sini bisa berupa data dan sumber daya hardware. Bagaimana komunikasi data terjadi antara komputer yang satu dengan komputer yang lain? Ini adalah proses komunikasi data dari komputer A ke komputer B, di mana data itu dihubungkan atau dikirimkan melalui sebuah kabel. Komunikasi data itu antar komputer dikirimkan melalui interface yang ada seperti LAN card, Wi-Fi, atau wireless card. Beberapa masalah dalam pengiriman data. Jadi data harus dikirimkan ke komputer yang tepat sesuai dengan tujuan akan menjadi rumit ketika komputer tujuan mentransfer tidak berada pada jaringan, melainkan berada di tempat yang jauh. Jika komputer saling berkomunikasi jauh secara jaringan, maka terdapat kemungkinan data bisa rusak atau hilang dan bisa saja tidak sampai pada komputer yang dituju. Perlu ada mekanisme untuk mencegah rusaknya data. Jaringan A meliputi jaringan A1, A2, A3, jaringan B meliputi B1, B2, B3, jaringan C meliputi C1, C2, C3. Ketika data dikirimkan dalam satu jaringan A1, A2 ke A3, relatif masih gampang, tapi komputernya sudah jauh ke B. Data yang akan dikirimkan yang mestinya dikirimkan dari A1 ke B1 itu kemudian dikirimkan dan masuk ke C3, maka itu tidak boleh. Dan ada pula beberapa masalah dalam pengiriman data. Yang pertama, pada komputer tujuan, setelah data yang dikirimkan melalui jaringan yang berbeda itu sudah teratasi atau sudah bisa ditemukan, maka pada komputer tujuan akan harus sesuai dengan aplikasi yang dituju, karena komputer tujuan akan ada aplikasi yang sudah siap menunggu data yang dikirimkan. Aplikasinya apa saja? Yang itu ada web, ada email, video, audio, dan chat. Secara alamiah, untuk menghadapi setiap masalah yang rumit adalah memecah masalah tersebut di bagian-bagian yang kecil dalam memecahkan masalah transfer data di atas. Diciptakan solusi khusus berupa aturan yang menangani problem tersebut. Aturan ini harus bekerja sama satu sama yang lain. Pemilihan-pemilihan pemecahan masalah inilah nanti akan digabungkan dalam sebuah protokol TCP/IP. Jadi, TCP/IP adalah gabungan antara beberapa problem solving atau pemecah masalah yang dijadikan satu sekumpulan aturan untuk mengatur proses pengiriman data. Dari sumber ke tujuan inilah yang disebut dengan protokol komunikasi data. Desain TCP/IP itu modular untuk memecah masalah. Berkat prinsip inilah, tugas dari masing-masing protokol akan menjadi lebih jelas, sederhana, dan simpel. Prinsip modular dari TCP/IP ini, maka komunikasi data bisa menjadi fleksibel. TCP/IP dapat diterapkan dengan mudah di setiap jenis komputer dan interface jaringan. Ada layer-layer modul yang bisa digunakan sebagai problem solving untuk pengiriman paket data, yaitu layer aplikasi atau application layer, transport layer, network layer, link layer, dan physical layer. Mulai dari physical layer meliputi perangkat device seperti kabel, radio, access point, perangkat Wi-Fi, fiber optik, dan perangkat-perangkat fisik lainnya. Yang kedua, ada
link layer berfungsi untuk menyambungkan dua komputer atau dua device di jaringan yang sama. Misalkan ketika menggunakan jaringan kabel antara A1 dan A2 dan A3 menggunakan jaringan, maka link layer bekerja menghubungkan antara komputer A1, A2, dan A3. Protokol yang digunakan protokol internet. Yang ketiga ada network layer. Network layer menghubungkan komputer yang berbeda jaringan. Network layer menghubungkan satu jaringan lokal dengan jaringan lokal fisik yang lainnya. Yang berperan penting adalah routering, karena routering sangat berpengaruh. Routering mengatur paket data, trafik, dan mengatur rute yang akan dilalui, sehingga nanti data yang dikirimkan benar-benar sampai. Jadi lanjutannya networking layer dia hanya menghubungkan saja tanpa bertanggung jawab terhadap sampai atau tidaknya paket data yang dikirimkan. Dan yang keempat ada transport layer. Ada dua metode koneksi yang digunakan pada transport layer. Yang pertama TCP atau Transmission Control Protocol tanpa IP. Yang kedua protokol UDP atau User Datagram Protocol. Dan yang terakhir ada application layer, akan menerima data sesuai dengan tipe data yang dikirimkan. Misalkan menggunakan data yang dikirimkan adalah HTTP, maka yang ada di application layer yang diterima adalah HTTP juga. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.